Sekarang kita perjalanan menuju desa Silanan. Ini di sini jalanannya sangat sempit, tapi masih bisa akses mobil. Rencana kita sana akan ketemu sama anak-anak KKN di desa Silanan. Dan setelah itu kita akan mencari tempat untuk tinggal sementara selama 5 hari. Oke. Nanti Pak. Nah, oke, ini udah dengan siapa? Mas siapa ini, Mas? Diki. Mas Diki ya. Ya. Dari mahasiswa UKI. Iya, mahasiswa Uki. UKI Parepare. Toraja. Oke, Toraja. Oke, sekarang kita udah masuk ke desa Silanan. Iya, makanya. Kita mau naik dulu untuk menaruh barang-barang dan bertemu dengan masyarakat setempat. Oke. Yuk, belakangnya tebing, asik banget. Depannya tongkonan, belakangnya tebing. Nah, ini nih ada patung kepala kerbau. Itu menunjukkan sudah berapa kali ada anggota keluarga yang dimakamkan ataupun derajat dari seseorang yang tinggal di rumah itu. Tuh, tebingnya cakep banget. Nah, ini di desanya ada kandang babi nih punya si ibu itu. Nah, ini babi-babinya banyak banget tuh. Farhan, Aldi, Jikra, absen dulu absen. Ini sih Bu. Oke. Nah, jadi ini buat ruangan kita malam ini. Ada di SD Negeri 151 Silanan. Oh iya. Ada di sana, di sebelah. Iya. Ada tempat masak nasi. Iya, semua di sana. Oke, jadi ini tempat bermalam kita selama kurang lebih 4 malam, 5 hari di desa Silanan, yaitu SD Negeri 151 Silanan. Di ruangan kelas agama Katolik. Ruangannya baik banget, ibunya kita disiapin meskipun dadakan kita datangnya, tapi langsung disiapin, diberesin ruangannya, dikasih kasur, matras. Oke, mantap. Halo. Tadi di bocil-bocil yang ngebantuin kita ngeberesin. Nah, ini ada apa ini? Oh. Nanti kembali kalau ada. Oke, jadi ini tempat kita menginap selama 4 hari ke depan di ruangan kelas SDN 06 Silanan. Terima kasih banyak buat Bu Darmaija, khususnya terima kasih banyak udah datang dadakan, langsung disiapkan ruangannya. Nah, coba ini yang seru nih. Nih ruangannya kan ada kasur 2, matras, lampu, ada satu nyala. Tapi tara jendela kebuka. Jendela yang ini nggak ada korden. Ngebayangin sih nanti malam kalau kita lagi tidur pasti malas banget lihat ke jendela. makanya semoga aman lah, nggak ada yang lewat, nggak ada yang usil. Jadi semua filming enak kan? Ini makanya benar-benar tuh kebuka juga nggak ada korden, jadi nanti malam pasti bakal seru sih di malam pertama kita di SDN Silanan. Tapi untungnya ada colokan listrik, jadi nggak bakal gabut. Air hangat. Sebelah ada kompor, ada kopi juga buat masak-masak. Oke, kita mau persiapan kajian dulu ke rumah si salah satu petinggi lah di desa Silanan ini. Nah, ini kondisi pas malam nih. Enggak bed. Biasa bed. Nah, oke, jadi sekarang ini hari kedua dan kita mau diajak masuk buat ke rumah tongkonan yang ini. Dan jadi guys, singkat cerita, ini nih ada 2 rumah tongkonan, tapi yang ini yang masih asli.
Nah yang ini udah renovasian. Jadi kalau mau kalian untuk mengetahui bagaimana sih bentuk rumah tongkonan yang asli, mungkin kalian bakal nemuin gambar-gambar kayak gini yang di Google. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk rumah tongkonan yang udah ngikutin zaman modern. Sementara kalau yang asli itu kayak gini. Nah, ini full dari tumbuhan tanpa ada paku, tanpa ada semen, tanpa ada besi. Full semua dari tumbuhan. Nah, ini dibuat tahun 87. Ini tadi penjelasan dari bapaknya, Pak Kades Lembang. Nah ini kepunyaan Ibu Darmince. Ini tahun 87 dibuatnya. Nah itu seperti itu ya. Ada patung kepala kerbau, ukiran-ukirannya. Nah ini ya. Jadi si atapnya ini nggak pakai paku, diikat pakai tali rotan. Tadi kalau menurut Nelson Palembang. Nah tuh ada tanggalnya ya. 1287. Nah di sini. Dan kalian pasti juga bertanya-tanya, ini kan nggak ada jendelanya, dalamnya berarti bakal gelap dong. Nah ini kita masuk aja ya ke yang barunya. Nah ini yang udah baru, udah modern, udah pakai paku, atapnya juga udah seng. Nah ini dalamnya ada ruangan pertama. Ini ruang, tadi kata bapaknya ruang bodoh namanya, ruang untuk menerima tamu. Untuk menerima tamu di sini. Jadi secara garis besar ada 4 ruangan di dalam tongkonan ini. Yang pertama ruang untuk menerima tamu. Itu taruh di sini. Iya. Nah ini ruangan yang keempat. Tapi sekarang kita sudah tidak taruh dapur karena ya zaman sekarang. Nah ini yang rumah tongkonan yang asli ini. Ini dalamnya beda sama kayak gini ya. Bener-bener kita tuh pun berdiri pun masih sulit. Karena emang bentuk atapnya tuh ngehabisin sampai setengah tingginya dari kita. Jadi di dalam rumah tongkonan yang asli pun paling cuma bisa duduk doang. Dan uniknya lagi, sebenarnya di desa Silanan ini cuman ada tersisa 5 tongkonan yang asli. Dan salah satunya adalah ini. Ini salah satu rumah yang masih dipertahankan keasliannya dari pertama kali dibuat. 4 lagi ada di atas, nanti kita kunjungi juga kemungkinan di esok hari. Nah ini di bawahnya biasa digunakan untuk lumbung atau tempat menyimpan. Terus juga tongkonan ini orang sini biasa menyebutnya ada 2 jenis, tongkonan sempurna dan tongkonan belum sempurna. Kalau tongkonan sempurna tuh tongkonan yang ada rumahnya ini atau disebut ibunya, induknya, kemudian dilengkapi dengan lumbung. Nah ini lumbung ini tongkonan yang kecil atau disebut bapak. Jadi kalau si tongkonan ini belum punya lumbung, itu disebutnya sama orang sini tuh belum sempurna tongkonannya. Nah ini lumbungnya ya. Lumbung ini biasa digunain buat menerima tamu kayak tadi pas kita ngobrol di sana. Menerima tamu, kemudian menyimpan hasil panen, tumbuhan dan lain-lain. Nah ini lumbungnya. Tapi untuk lumbung yang ini juga udah cukup modern karena udah pakai seng, paku. Sementara yang ini masih full asli. Ini 3 tahun yang lalu dibuatnya dan dianggarkan. Bahkan kayu-kayunya pun didatangkan langsung dari Sulawesi Tengah sehingga memakan biaya yang cukup banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah tadi seperti penjelasan bapaknya ya. Jadi sebenarnya tuh di sini awalnya ini tuh posisi dari lumbung ini. Tapi karena mau dibangun si tongkonan yang renovasi, jadi si lumbung ini dipindahin ke situ. Caranya gimana? Didongkrak dulu si tongkonan, didongkrak, terus dibangun alas-alas di bawahnya, kemudian didorong rame-rame sampai ke situ. Nah ini ya, ini di depan kan ada patung kepala kerbau. Di bagian utara pun juga ada patung kepala kerbau. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, itu beda. Yang pertama ini bagian selatan ini yang menghadap ke selatan, ini patung kepala kerbau hitam. Sementara yang utara itu patung kepala kerbau belang hitam putih. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah yang menghadap ke utara itu merupakan patung kepala kerbau belang yang harganya memang jauh lebih mahal dibanding patung kepala kerbau yang hitam. Karena menurut orang-orang Toraja bahwa rezeki mereka datang dari utara sehingga mengalir dari utara ke selatan. Makanya patung kepala kerbau yang paling mahal
ditempatkan di bagian utara, patung kepala kerbau. Terus juga di sini ada tanduk kerbau. Nah itu maksudnya adalah di beberapa tongkonan tuh nanti kalian bakal lihat ada tanduk kepala kerbau yang disusun sampai 10 tingkat, 15 tingkat. Itu berarti adalah bahwa di tongkonan itu sudah ada anggota keluarga yang meninggal dan dirayakan dengan memotong kerbau. Jadi berapa banyak kali perayaan itu diadakan itu dilambangkan dengan satu tanduk kerbau. Jadi misalkan dia sudah 5 kali ada anggota keluarga yang meninggal dan dirayakan semua, maka ada 5 tanduk kerbau yang disusun di depan rumah tongkonannya. Nah jadi makanya di si tongkonan itu bisa disebut sebagai lambang keluarga, lambang kejayaan, lambang profesi. Itu terlihat dari rumah tongkonannya. Sekilas informasi, jadi si kampung Silanan ini kan salah satu kampung yang masih banyak rumah tongkonannya, dan ini diproyeksikan akan menjadi kampung adat agar nanti menjadi salah satu kampung contoh bagi para wisatawan ataupun warga-warga di luar untuk mempelajari tentang tongkonan. Makanya sekarang ini sedang banyak pengerjaan si rumah tongkonannya untuk belajar mengenai rumah tongkonan. Juang sejati. Matpa. Ekspedisi Rantai Mario. Matpa.